Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tsumma amma ba'd. Taib, ikhwan dan akhwat fillah, Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala mudahkan kita untuk mengikuti kajian online ringkas, kajian tematik, kajian tafsir dari surat Al-Mutaffifin, dan kali ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada ayat ke-31. Di ayat ke-31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira riah. Naam, mereka orang-orang kafir ketika kembali kepada kaumnya sesama orang-orang kafir, mereka bergembira riah. Padahal mereka orang-orang kafir sudah mengejek kaum muslimin di hadapan mereka secara langsung. Tetapi setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarganya, mereka tidak bosan untuk mengejek kaum muslimin. Ya, ketemu dengan keluarganya tetap saja melanjutkan pembicaraan kotornya, mengejek kaum muslimin, menggunjingnya di belakang kaum muslimin. Maka di ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Orang-orang kafir menuduh kaum muslimin, kaum mukminin adalah orang-orang yang sesat, padahal mereka sendiri yang sesat. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersesat dalam kesyirikannya, dalam kekufurannya. Mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah sapi, menyembah dewa-dewi, menyembah patung. Tidak ada bentuk penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka. Naam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan hanya kaum muslimin, kaum mukminin, muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Naam. Kemudian di ayat ke-33 Allah SWT berfirman, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, itu tidak pernah diutus untuk mengurusi amal-amal orang-orang soleh. Tapi mereka tidak pernah luput, tidak pernah absen, tidak pernah berhenti untuk terus mengomentari bagaimana perbuatan amalan-amalan orang-orang saleh, keadaan orang-orang saleh. Terus saja mereka berkomentar, terus saja mereka berbicara. Nah, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, mereka mengomentari amal-amal saleh orang-orang muslim, kaum muslimin tetap melanjutkan amal-amal salehnya. Mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing. Naam. Kaum muslimin tidak mengomentari bagaimana perbuatan orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak mengomentari pelaku-pelaku munafikin, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, kafirin. Orang-orang muslim sibuk dengan ibadahnya. Maka demikianlah seharusnya sesama kaum muslimin untuk jangan sibuk mengurusi saudaranya. Sebab sesama muslim jangan sibuk membongkar aib saudaranya, sibuk mengomentari saudaranya, tidak usah. Kita cukupkan diri dengan menyibukkan amal kita masing-masing. Bukankah kita juga memiliki aib yang banyak? Lalu untuk apa kita membongkar dan mencari-cari aib saudara kita? Tidak usah kita membicarakan saudara kita.
diri kita sendiri masih berlumur aib dan dosa. Naam, maka diam itu adalah emas. Diam itu lebih baik daripada kita menghibah, daripada kita membicarakan kejelekan saudara kita. Rasulullah SAW berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bicara yang baik atau diam. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Itu lebih selamat. Nah, kemudian di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun." Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat ini, hari akhirat ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir digiring ke dalam api neraka. Dan orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang bahagia, yang menang. Kenapa? Orang-orang mukmin yang dulu ketika di dunia dihinakan, di dunia diejek, diremehkan, diketawakan, ternyata mereka selamat. Ternyata mereka masuk ke dalam surga Allah. Adapun orang-orang kafir yang dulu ketika di dunia mengejek, menghina, merendahkan kaum muslimin, kaum mukminin, pada hari itu, di hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka orang-orang kafir dalam keadaan terhinakan, dalam keadaan mereka digiring menuju neraka Allah Ta'ala. Maka orang-orang mukmin ketika itu menertawakan orang-orang kafir. Dan ini pasti terjadi. Di mana kejadiannya? Di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman yang bergantian menertawakan orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang kafir dulu ketika di dunia menertawakan orang-orang mukmin. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi di jilid ke-8 halaman 369. Wa dzalika annahu yuftahu lil kufari fin nari abwabuha. Kenapa? Orang-orang mukmin menertawakan orang-orang kafir, alasannya adalah karena pintu-pintu neraka dibukakan untuk orang-orang kafir. Wa yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut, ukhruju. Keluarlah di neraka. Fa idza ra'awha maftuhatan aqbalu ilaiha liyakhruju. Jika mereka melihat pintu-pintu terbuka, maka mereka segera menuju pintu-pintu tersebut untuk keluar. Apakah berhasil keluar? Tidak. Wal mu'minuna yanzuruna ilaihim, dan kaum mukminin melihat mereka. Fa idzan tahau ila abwabiha ghulliqat dunahum. Kalau mereka sudah sampai di pintu-pintu tersebut, ditutuplah pintu-pintu tersebut. Yuf'alu dzalika bihim miraran wal mu'minuna yadhakun. Dan yang seperti ini dilakukan kepada mereka orang-orang kafir secara berulang-ulang. Untuk permainan saja, sementara kaum mukminin menertawakan mereka. Jadi pintunya dibuka. Nanti orang-orang kafir berbondong-bondong menuju pintu tersebut ingin keluar. Berhasil keluar tidak? Tidak. Ketika mereka sudah mendekati pintu, ditutup lagi. Lalu mereka dilempar lagi ke tengah dan disiksa lagi. Nanti dibuka lagi. Mereka datang lagi ke pintu tersebut, ditutup lagi. Terus seperti itu keadaannya, dan orang-orang yang beriman menertawakan mereka. Nah, taib. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah istiqomahkan kita di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Islam dan iman, di atas tauhid dan sunnah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.